sama-sama kena ya. Nah, Itu sebagai sama-sama kena. jadi teringatnya gini lah, dari sisi entak kita ini kemarin kan Pak Khairul ini kan sering-sering sih ya, ketemu sama kami di BPP Sungai Bali kan. Iya Pak. Malawi juga. Kemarin seolah-olah kayak PR gitu. Ada kira-kira yang dari jenis pestisida untuk rodentida? Kalau senjata sebenarnya ada ya. Ada Kita ya? punya klerat namanya. Nah, artinya itu kan dalam bentuk racun langsung, artinya penolak. Kalau penolak ya bentuk repelennya lah ya. Repelennya. Belum kita belum punya sih. Itu tadi maksudnya. Kita baru ada yang klerat itu Pak. Ya, kelirat ya. Iya. Jadi Yang udah produk lama lah. kalau misalnya tak ada penemuan baru sekarang ya, Betul. nilai bagus gitu. Salah Kita gitu ya. alami nabati terus kan yang ini bahan ininya ini. Tapi nyatanya ya itu juga ya kan nggak begitu apa. Sebenarnya kita punya produk baru ya, tapi itu belum masih sekedar di Jawa Pak. Apa itu? Untuk penolak itu, tapi sasarannya bukan tikus, Apa? penggerek batang juga. Oh, penggerek batang ya. Ya, nama dia feromon. Feromon. Jadi senyawa yang mengganggu kawinnya imagonya. Reproduksinya lah Betul. itu ya. Itu produknya baru ada di Jawa. Iya. Tapi kalau bisa ya India itu kan bahasa ini kan memang ya tahu lah kita sebagai petani kan Ya, mau yang ya, instan, mau yang nabati di alam gitu ya. Ya seperti burung hantu kan juga. Nama produknya Nelvium Pak. Tapi Nelvium namanya. Yaitu bentuk feromon yang mating disruption, jadi mengganggu kawinnya. Jadi nanti feromon itu dipasang di dispenser istilahnya, ditaruh di tiang gitu kan. Jadi minimal itu 4 hektar satu hamparan, karena dia memang kalau makainya harus satu hamparan, jadi istilahnya satu kelompok tani di sana. Nanti feromon itu ya kan akan mengeluarkan senyawa-senyawa feromon tadi yang akan mengganggu apa ya sensor dari si imagonya, si ngengatnya. Jadi ngengatnya tidak bisa mendeteksi mana apa namanya nikah apa belum gitu, kawin apa belum waktunya, itu terganggu di situ, yang menyebabkan ya nggak kawin kan, jadi dia tidak bisa reproduksi. kalau misalnya mengarah ke kelompok telur untuk penggerek batang Iya, jadi jatuhnya feromon itu akan ke telur karena kan gagal bertelur. ya lah. Tapi kadang-kadang kan petani kita ini kan malah kalau udah nampak imago serangga dewasa gitu kayak gitu mau cari buru-buru nyari pestisida semprot padahal dasarnya kan kelompok telur itu kan. Iya. Dari satu kelompok telur berapa butir yang bisa menghasilkan suatu ulat lah kita katakan. Iya. Itu kalau memang ada seperti feromon itu tadi yang imago serangga dewasa, ditambah lagi misalnya dari kelompok telurnya juga bisa mandul apa segala macam. Iya. Karena kan lebih efektif lagi kita dalam skala sempit, luasan persemaian. Iya. Lebih efektif lagi kan, lebih sedikit kita mengendalikan. Memang ada itu lebih mantap ya. Iya. Tentu ya kita lagi sedang Lebih apa lah ya, konsentrasi lah ya. Cuma yang paling baru ini adalah ICPO ini. Kalau untuk di padi. Nah kalau di sayuran namanya simodi. Sesuaikan dengan kalau padi itu lebih tinggi, dia 200 SC. Kalau yang simodi yang untuk sayuran dia 50 isoseram yang tadi. Dia 100 kalau nggak salah. Kalau cerita SPO tadi, ini kan termasuk kontak juga sistemik ya Pak ya? Ya, kontak. Ini kontak ya? Kontak, murni nggak kontak. sistemik ya? Enggak. Langsung baca seperti ibu besok ya Bu Tapi ya. ini kontaknya kontak unik sifatnya. Kalau cara kerjanya di hama sistemik, karena saraf, racun saraf, ya, dia saraf. Jadi begitu dia terpapar aja sedikit, atau lewat aja di permukaan daun yang terkena, dia langsung kena efeknya. Makanya kalau dulu kan ada istilah kita kalau penggerek batang karena dia di dalam batang harus pakai yang sistemik. Iya. Nah, makanya justru ini unik gitu. Dia kontak tapi Sifatnya sistemik gitu ya? dia bisa mengendalikan Piring ya. ulat yang ada di dalam sekalipun gitu.
Karena kan itu tadi ya tersentuh aja dengan bersentuh aja, makanya dia tuh unik, sifat cara kerjanya unik. Mama mencocoknya. Nah, dan dia safe untuk pengguna. Jadi kalau labelnya kan label apa, hijau dia ya, hijau. kategori apa ya? Kategori aman, Ya, kalau ya. aman ya, untuk pengguna, untuk user gitu. Karena kan ada hijau, ada biru, mungkin kuning, merah kan udah nggak bisa lagi edar kan. Iya. Oke, siap-siap Ibu ya. Spektrumnya luas sekali. Jadi ya. memang produk-produk Syngenta terbaru ya, kita biasanya tuh sekarang yang baru-baru tuh hijau semua Bu terhadap. ya. Oh iya, karena kan kita harus makin aware terhadap lingkungan, musuh alami. Jadi untuk yang di batu bara siapa? Yang di lapangan itu? Siapa? Halo dua. Ada Mas Dwi. Halo dua. Iya, yang eksekutifnya, sales eksekutifnya yang memimpin timnya di sana. Ada berapa orang di sana ya? Mereka. Oh, langsung. SO-nya? Satu orang itu. Jadi kan gini kan, seperti contoh di daerah ya Kalawi dan Tanah juga Mibali, Lo juga. juga termasuk kan sebagai tugas BPP-nya, kan BPP itu BP Mibali ini ada satu tanah datar. Nol ada nol. Kalawi, ini kan ada yang baru tanam. Betul. Yang baru tanam. Kalau nggak adanya pula ya Secara kan. umur, Sementara semua satu bahkan pada awalnya tuh nol umur semua ya. panen pun ada. Sampai Pak. Iya betul. Melahirkan juga kan situasi alam. Jadi kalau misalnya memang dari tugas di lapangan sama, bisa kayaknya. Memang mau kesana. Bisa bareng-bareng. Yang sekarang itu di lapangan yang pertama memang kalau kita beberapa tadi ya bersama yang tadi tapi ini lagi dalam keadaan serangan sekarang, bukan luas tambah serangan. Oh iya ya. Oh Bapak itu ya Bapak ya. Apalagi diperparah dengan petani tidak tanam serempak. Ya, nah itu tadi. Apalagi dengan keadaan cuaca yang ekstrim nih kan. Nah di sana saya lihat di sebelah sana ada yang baru panen, ada baru tanam. Iya. Di sana baru tanam, di sana udah panen. Di sini Ukurannya sedang umur tanaman padi di lapangan memasakkan. bervariasi lah, cukup Iya. bervariasi. Mulai daripada tanam baru satu hari tanam sampai dengan menjelang panen ada. Bahkan panen sekarang ada. betul. Misalnya gimana tahu? Kawan kita bisa keliling di sana, Iya. sama Pak Misi Hadi atau Ya, itu Pak bakal ada Eko. yang besar itu Bang. Baik. Nanti kita arahkan Pak. Nanti kita arahkan ke sana karena memang Oke, untuk ini selanjutnya produk Bu baru. kita nggak Kita betul launching ya di Bu awal tahun. nomornya Bu ya. Jangan Istilahnya sampai petani itu 1000 belum banyak yang tahu. sampai Kita mungkin punya produk yang lama, yang Firtaku misalnya, mungkin lebih. Cuma sekarang kan kosong. grup 28 itu sudah lumayan Kosong. Ya. susah untuk mengendalikan pengerebatan ya. Resisten dan lain-lain di golongan itu juga Satu Ibu ini. sekarang karena produknya udah 15 tahun yang lalu Pak. Jadi yang ini memang blockbuster, istilah kita itu memang yang pemutus resistensi karena ini memang belum apa istilahnya belum dipakai. Jadi Syngenta itu pertama yang mengadopsi di padi Selanjutnya, di golongan 30 ya kan. Kalau sebelumnya itu Firtaku golongan 28, kalau ini golongan 30. pembelian ini Dan sudah dilakukan karena baru sebelum ya, kita acara. harganya juga masih terjangkau, masih ya Ada dua jenis. dengan petani kita yang luas-luasnya Ini yang saya di atas bacakan. 1 hektar ini tergolong murah lah Pak ya. Efektivitasnya cukup bagus. Itu kuponnya yang Jadi ini sekarang malah produknya yang langka Pak, rebutan, karena di Jawa pun hati-hati kawan-kawan ya. serapannya bagus karena sekarang kan mudah viral Pak ya, dikit lihat hasilnya karena pengerek batang ini saya rasa isunya bukan isu di kita aja, di Sumatera, hampir di semua Indonesia tuh musuhnya. Oh itu. Dan munculnya juga nggak cuma di Siapa itu? umur bunting aja atau di apa vegetatif, tapi hampir semua fase dia bisa muncul. Jelas Sundep Meluk itu kan membedakan pasir helai kan. Iya Antara betul. vegetatif ke Vegetatif. kita Oke, untuk nomor Jadi macam selanjutnya. ini kan sekarang inilah Lihat ya Ibu ya. Di petani itu kan nomornya diajak ada banyak penerbangan angka tapi 5. kan yang ini serangga dewasa yang bagus Ada kan. angka kosong. Orang kok nanya sama kita bukan lagi dari awal langkah awal Iya, apa betul, Ibu. enggak. Pak, Kosong. ini berapa, Pak? Kosong. Pakai apal. Kosong. Orang tuh nyari kamu 5, semprot aja. 2. Bahan apa? Ngeri kali Bu ini ya Allah, diborongnya habis. Bandit ya Bu ya. Serangga dewasa lagi. Semua bisa Pak, ini juga bisa serangga. Termasuk insipio ini. Insipio ini semua stadia.
kecuali mungkin telur ya. Kalau telur mungkin dia kalau nanti ulatnya makan telurnya, ulatnya juga mati. Misalnya nanti telurnya terpapar nih bahan aktifnya nih, ya kan? Dari aplikasi. Biasanya kan kalau ulat itu kecenderungan setelah menetas dia akan makan cangkangnya. Kalau dia makan cangkangnya itu ulatnya angkat aja Bu, barangkali siap angkat tangan. iya, kalau udah kesemprot. Kalau ada imagonya yang ada di lahan kena bisa mati. Atau misalnya nanti imagonya nempel ke daun yang udah kena semprot. Paling nggak kan pasti hinggap. Iya pasti hinggap, betul. Betul. Takut Spirit memang efektif kayaknya gitu kan. Kalau kelihatan. Betul. Bulan kedua. Banyak udah Pak. Kalau kita bilang nggak usah semprot apa. Betul. Karena kalau dibiarin pun Pak itu mati, pasti mati. Cuman sebelum dia mati pasti dia meninggalkan warisan dalam bentuk Betul. telur gitu. Makanya memang kalau dari kita Pak, memang selalu kita anjurkan kalau nyemprot itu apa namanya, lihat penerbangannya. Kalau ada penerbangan udah mulai jaga-jaga. Cuma tentu harus tepat. Jangan nanti kan penerbangan ada, tapi yang disemprot untuk penusuk penghisap misalnya, bukan untuk penggerek bataknya misalnya. Itu yang harus terus kita edukasi. Jadi oke lah ya, terima kasih lah ya. Tapi juga terima kasih Pak kedatangannya. Sama-sama, ya. Sudah bisa melihat langsung teknologi baru kita. Iya. Mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa sampaikan ke petani-petani kita di daerah masing-masing. Kami juga berharap sama bapak-bapak kita bisa kolaborasi di lapangan sehingga bisa terjalin hubungan dan sama-sama itu mensejahterakan petani kita lah. Kalau Mau sampaikan. Jadi gitu aja lah dulu ya. siap Pak. Nanti apa-apa bisa kontak saya. Kalau saya itu saya tim chefnya di sini, tapi Medan Aceh juga sayuran. Jadi saya perwakilannya kalau ada produk-produk baru, kalau ada kasus-kasus baru yang perlu diuji di sini, biasanya saya baik sayuran maupun padi gitu. Nanti biasanya dari kawan-kawan bisa nyampaikan informasi ke kita nanti uji, misalnya nanti ujinya baru kita sampaikan cara penanggulangannya bagaimana seperti itu. Oh jadi ya ini ketinggalan fokus kepada padi kan. Iya, Cabai iya. lah cabai. Apa sekarang yang untuk virus keriting itu? Kalau untuk virus keriting sih kita ada produk Pak, namanya Elestal Neo ya. Itu. Bahan Ya. aktif apa? Bahan aktifnya Spiropidion, bahan aktif baru juga dari Syngenta. Cuma karena barangnya juga baru, kayaknya fokusnya masih di dataran tinggi sekarang ini. Enggak, sekarang ini kan seperti di Batubara, daerah kecamatan tertentu itu sebagai contoh ada tuh 50 sama 50 pesisir. Iya. Itu kan banyak cabai itu, sentra tanaman cabai itu Sumatera Utara bahkan sekarang. Daerah mana itu Pak? Ya, Batubara. Wilayah siapa? Batubara juga dia. Iya. Iya, saya dengar juga agak luas ya Pak. Cabai merah ini ya. Kalau dari kita sih ada produknya. Cuma karena ini virus ini yang dibawa oleh kutu kebul. Kutu kebul ini itu yang bisa dikendalikan oleh bahan aktif yang baru tadi. Elestal Neo Faktornya kan memang namanya. itu. Iya. Cuma yang jadi masalahnya mengendalikan kutu kebul ini juga susah gampang. Artinya memang harus dari segi kita itu harus benar-benar dijaga. Karena kadang petani kita dia menggigit di terbuka Pak, ya kan? Ada kebunnya udah masuk di pembibitan, kita tanam. Nanti kita semprot lah di sini tiap hari nyemprot, ya kan? 15 hari kemudian mulai menguning. Nah, itu tadi lah. Nah, itu makanya tadi kan. Gitu lah langkah yang selalu kita lakukan di lapangan. Betul. Nah, untuk mengantisipasi itu mereka itu bikin problem. Nah, bagus Pak kalau bisa buat inseknet Iya. kayak greenhouse, mini greenhouse gitu yang Dibuat tertutup seperti semua. rata-rata itu petani cabai seperti Iya. di depan rumah, samping rumah, belakang rumah bahkan dibuat ya. Betul. Ternyata toh alami juga. Nah, itu nanti balik lagi ke produk waktu udah dipindah. Kalau produknya kurang kuat dalam mengendalikan kutu kebulnya, jebol juga Pak. Nah, itulah tadi. Jadi makanya kita tanyakan kalau untuk cabai pada saat ini dari Syngenta ini tadi lagi Iya. apa kira-kira terobosan yang baru? Betul. Karena kan ya kalau petani cabai itu kan pasti nyemprot ya. Iya. Walaupun udah dikerudungi segala macam pindah nanti aman waktu minggu pertama kedua kan habis itu loh. Baik, itu Kalau kebudin. kita tengok Kok keriting, kok permukaan budi. itu kan nggak ada. Seperti ini kan gitu juga. Betul. Ada Pak namanya Elestal Neo ya, namanya Elestal Neo.
untuk kutu kebul di cabe, tomat, terong. Umumnya kutu kebul lah ya Juga bisa ya. Sasaran utamanya kutu kebul sama saking pes. Jadi trips pun dia punya apa ya, punya pengendalian juga ke trips. Ya, cuma memang kita dari Syngenta tuh fokusnya ke kutu kebul karena itu yang jadi faktornya virus kan. Terus kalau produk lawas kita ya kayak Agrimek itu masih dipakai petani dan harganya sekarang udah jauh turun. Jadi sudah lebih terjangkau. Kalau dulu kemasan 100 ml itu harganya bisa 160.000, 180.000. Sekarang kemasan 500 ml itu harganya 185. Yang 500 ml. Iya, jadi udah murah. Cuma yang jadi masalah kan apakah itu kan untuk tanaman sayuran, apakah produk-produk untuk tanaman sayuran ini tersedia di kios-kios terdekat di daerah masing-masing? Ya itu yang nanti sama kawan-kawan ini yang harus kita diskusikan, barangnya apakah harus ready di daerah situ kan. Bisa Pak nanti sharing-sharing. Kita pun sebenarnya dulu saya pernah buat semacam sharing seperti ini ya dengan anggota BP, PPL. Itu saya diundang sama ketua BPP-nya mengadakan kayak kadang bisa via Zoom atau datang langsung ke kantor, ada berapa orang penyuluh kita sharing dari Syngenta apa teknologi baru. Kita pernah Pak. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan apa kita bisa kotakan sama tim di sini, nanti ada waktu kita bisa sharing ya sama-sama mungkin dari Syngenta apa yang teknologi baru, bahan aktif baru yang bisa kita perkenalkan ya kan, sama-sama jadi senjata ya. Kadang-kadang petani itu nggak mau tahu soalnya Pak ya kan, ada penyuluh datang dia bilang ini kenapa ya kan, kalau kita nanti kadang kalau tidak menyebutkan langsung bahan aktifnya sama mereka tuh dianggap kita nggak ini pokoknya paten lah pokoknya. Jadi kalau kita bawa sesuatu ada senjata kita, minimal nama produknya apa, bahan aktifnya apa, mereka dan kita petaninya nyoba yakin bahwa mereka pasti balik lagi dan kita punya peran besar. Dulu, iya dulu saya juga pernah Pak di wilayah saya waktu itu. Waktu saya jadi tim lapangannya, kita kerjasama sama satu orang BPP-nya yang penyuluh lah di wilayah itu. Jadi dia ini penyuluh ini juga dekat lah istilahnya. Kita jalin hubungan yang cukup bagus. Kemana-mana dia ikut kita. Kalau kita di lokasinya. Dan kalau ada acara-acara dia ngundang kita, atau kalau kita ada acara dia yang kita undang seperti itu. Nah, jadi karena banyak teknologi baru yang bisa teradopsi di kampungnya itu, dia menjadi penyuluh terbaik seprovinsi gitu. Jadi akhirnya sama kita jadi dekat, walaupun sekarang mungkin udah pindah jauh ya, kalau kita datang ya akrab lagi dan selalu teringat gitu kan. Dia selalu ingat kita pun selalu ingat juga jasa dia, karena kan misalnya gini Pak, salah satu mutualismenya nih kerjasamanya Pak, aku ada target nih mau ngerjain demo, Bapak bisa rekomendasikan di mana? Karena kan kalau kita ngasih lahan demo ke petani kan nggak mau juga petaninya sembarangan. Artinya kita mau petaninya yang mendengarkan apa arahan kita, instruksi kita, umurnya harus sekian. Nah kan itu yang lebih tahu penyuluh yang kalau begitu. Nanti Bapak ini sigap langsung, oh boleh Pak, ada tuh gampang, Bapak mau berapa titik? Malah nantangin kan? Mau berapa titik Bapak? Ada. Nah, datang. Nah kalau produknya bagus, dia juga di petani kan lebih lebih besar gitu dia. Jadi kelihatannya orang segan sama dia jadinya. Jadi beliau cukup bagus waktu itu, kita kolaborasinya, jadi teknologi baru. Pokoknya petaninya mau nanam jajar legu segala macam tuh udah paseh lah semua. Apa proyek-proyek itu. Kemudian tadinya jadi kalau seperti itu kan memang nampak soalnya dari awal sampai akhir. betul. Tapi pengalaman kami selalu jumpa di lapangan seperti itu. Sama-sama yang lama ya kan. Sama. Ada yang begitu soalnya Yang Pak. lari malam, kalau istilah kebiasaan ini kan lari malam dia. Ada yang yang kita demo di situ ada. Udah dicarikan lahan demonya, habis itu nggak muncul. Main curi ya. Manajer permisi sama yang punya sawah, tancapkan. Habis itu numpang foto. Banyak itu Pak. Betulan yang bagus ya bagus karena udah menjelang panen. Udah menjelang panen ya kan. Tapi kalau ditanya produknya apa yang dipakai,
belum tentu produknya kan. Iya, itu mereka lah kan. Iya, Pasti itulah. kita, ya nggak sekejam apa yang selama ini Ya, berjalan lah kan, nggak apa-apa, nggak Maka- paham ya kita. makanya baiknya kan kita sama-sama, nah sama-sama penyuluh nih, kita kan sebenarnya kita juga penyuluh gitu Iya. kan. Jadi bagaimana caranya kita berkolaborasi sama-sama memajukan Oke, daerahnya masing-masing selanjutnya. gitu kan. Apalagi Ini memang bobot kebetulan anggota-anggota seperti ya. Bobot kawan-kawan di lapangan ini memang ada di daerah Kosong. apa, Kosong, tinggal aja 2, kolaborasinya seperti apa. 8, Mungkin nanti 5. saya sampaikan juga ke kawan-kawan kalau ada event. Iya. Kami kan rutin nih Pak, setiap bulan tuh ada misalnya ada farmer field day, ada farmer meeting. Nah, nanti mungkin Iya. bisa diundang Mantap. Aparat berapa juta buatnya? 4 juta? dan bisa hadir dan Yang bisa- bulan 8 juta belum dapat nih kayaknya. Jadi oke lah ya, salam lagi lah. Salam lagi lah Pak. Banyak. Siapa yang beruntung? Yang penting nanti Siap. petugasnya yang di sana bisa Siap, kita siap. evaluasi. Nanti kami sampaikan Pak. 2, 6, Dulu makanya 6. dari sini kita Ya sini ya. yang bagus itu Batal ya, batal, batal. Sering di dinas Pak ya. Ya, yang sering kita cuma sering jumpa. Iya. Oh, beliau senior Pak, sama saya aja jauh banget pergi beliau seniornya gitu. Jadi ya termasuk yang punya hubungan baik lah dengan petani, dengan Enggak beda. kalau saya ini masih junior juga Pak. Baru 8 tahun di Sigenta kan. Kalau beliau mungkin udah 12 tahun gitu kan.